Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budin dengan NIM 1995037. Kali ini saya akan mereview pertemuan ketiga, yaitu rekayasa perangkat lunak software engineering, modul proses rekayasa perangkat lunak. Pertama, kompetensi. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan proses software engineering, menjelaskan modul-modul proses RTL. Berikutnya, proses rekayasa perangkat lunak. Communication, project initiation, requirement gathering, planning, analysis, requirement design, construction, code generation testing, development, delivery, support. Modul-modul proses RTL. Jelaskan sistem modul-modul pengembangan RTL di setiap bagian RTL pada PowerPoint ini, dan paparkan kelebihan dan kekurangan serta pemaparan bagaimana implementasi dan penyerapan modul tersebut. Model waterfall, communication, planning, modeling, construction, deployment. Berikutnya, model waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik life cycle dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggambarkan peningkatan yang cukup sistematis juga berurutan pada pengembangan software mulai dari spesifikasi perencanaan, permodelan, konstruksi, penyerahan sistem ke pengguna, serta perawatan sistem. Modul pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Modul waterfall. Kelebihan: merupakan modul pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Cocok untuk sistem software berskala besar. Cocok untuk sistem software bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan: kesehatan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Metode waterfall. Berikut ini adalah contoh penyerapan metode waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah SMK. Tahapan. Alasan menggunakan waterfall: karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Waterfall analisis. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BK SMK. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni, seperti total alumni yang lulus, alumni yang bekerja, dan alumni yang melanjutkan studi. Desain. Perancangan sistem menggunakan IRD seperti use case dan sequence. Implementasi. Sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter. Pengujian sistem. Pengujian dilakukan pada aspek fungsionalitas kepada ahli sistem informasi, petugas administrator, dan alumni langsung. Maintenance. Pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur, memperbaiki kesalahan, dan ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Model prototyping. Pertama itu, dia melingkar quick plan, quick design, prototype construction, delivery and feedback, communication. Model prototyping. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Prototype dalam bahasa Indonesia disebut purwarupa, rupa awal. Prototype adalah rupa awal dari sistem yang menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem. Kelebihan: dalam melakukan pengembangan dapat lebih menghemat waktu dan juga menghemat biaya. Pemilik sistem ikut terlibat dalam pembuatannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan sistem yang dapat terjadi dari awal. Adanya komunikasi yang efektif yang dapat meringankan dan membantu para tim dalam melakukan pekerjaan. Para klien dapat merasakan kepuasan tersendiri saat gambaran dari sistem yang akan dibuat telah dimilikinya. Klien telah mengetahui gambaran sistem sebelumnya, dengan begitu implementasi dan penggunaannya akan dapat lebih mudah. Berikutnya, kekurangan. Ketika kalian kurang puas terhadap hasil prototipe di tahap awal, metode prototipe ini akan menghabiskan banyak waktu. Jika kalian secara terus-menerus memberikan tambahan development,
pada sebuah sistem yang harus sesuai dengan keinginannya, maka akan menambah kompleksitas dan pembuatan. Saya video call anjing. Ketika komunikasi antara klien dan tim pengembangan mengalami hambatan dan tidak efektif, maka sistem yang dibuat juga akan terhambat. Model prototyping. Contoh penyerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penyerapan model prototype dalam perancangan aplikasi si pinjam berbasis website pada Credit Union Kindergarten. Model spiral. Planning, modeling, construction, development, dan communication. Model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enhancement. Barry Boehm menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan risiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang cepat sesuai kebutuhan pengguna. Kelebihan, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. Mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kekurangan, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Risiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Model spiral, contoh penyerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Aplikasi pemasangan layanan reguler smart PT PLN Persero menggunakan model spiral. PT PLN Persero US 2JB area Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik, yang merupakan salah satu perusahaan BUMN di Kota Palembang. Perkembangan teknologi telah membawa PT PLN Persero dengan kebutuhan akan informasi layanan mengenai pemasangan daya listrik. PT PLN Persero disebut sebagai layanan reguler smart desa. Dalam proses pemasangan layanan desa dan proses penyimpanan dan pemasangan layanan desa, PT PLN Persero WS2JB yang digunakan saat ini belum terkomputerisasi secara keseluruhan. Model RAD. Communication, Planning, Modeling, Construction, Deployment. Rapid Application Development atau RAD atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental bertingkat menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang pendek untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode interaktif berulang dalam pengembangan sistem di mana working model kerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan rekrutmen sistem dan selanjutnya disingkirkan. Working model digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan implementasi sistem final. Model RAD. Kelebihan, dapat menggunakan kembali komponen yang ada reusable object sebelumnya sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Integrasi proses yang lebih cepat dan efektif, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Kekurangan, memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder. Hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat. Hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah. Contoh penyerapan model RAD dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Tujuan penelitian menerapkan metode RAD, Rapid Application Development, untuk menghasilkan sistem penjualan sepeda online melalui integrasi base data dan membangun hubungan dengan pelanggan secara lebih personal. Model RAP: Recruitment, Analysis and Design, Implementation, Test, Development, Evaluation, Initial Planning, Business Modeling. RAP disingkat dari Rational Innovate Process, adalah kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak interaktif yang dibuat oleh Rational Software
suatu divisi dari IDF. Kelebihan menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan WMS secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software, memungkinkan adanya penambahan pada proses, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangan. Kekurangan metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada WML. Menjadi membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Chevron. Contoh penyerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penyerapan metode rasional input RUP dalam pengembangan sistem informasi medical check-up pada Citra Medical Center. Metode rasional unit process adalah pengembangan perangkat lunak yang berulang dalam dan bertahap. Metode dengan 4 tahap. Tahap awal untuk mendefinisikan kebutuhan sistem dan menggunakan diagram kasus. Kemudian dirancang sebelumnya dikeluarkan dan oleh pengguna. Untuk kesesuaian tahap kedua adalah tahap elaborasi, peningkatan kebutuhan dan diagram use case dan mendesain diagram lainnya hingga desain terentah. Uji elaborasi dengan memvalidasi fitur dengan pengguna. Tahap konstruksi implementasi langsung dari desain yang telah dibuat di hutan dan dilakukan pengujian menggunakan black box tentang testing. Yang terakhir adalah tahap transisi yang akan diuji di akhir dari sistem yang telah dibangun. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 2 orang dari klinik dan 30 orang dari masyarakat dengan hasil yang diperoleh sebesar 86,12%. Sangat layak sehingga metode RUP merupakan metode yang baik, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Metode Agile. Metode Agile adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membantu tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan incremental berulang yang umumnya disebut sprint. Dalam menjalankan metode Agile atau yang lebih dikenal Agile Software Development dilakukan secara kolaboratif, terstruktur dan terorganisir yang menyangkut berbagai pihak yang bekerjasama, di mana proyek ini menggunakan metode Agile Development biasanya berlangsung dalam jangka waktu pendek dan bertahap. Kelebihan meningkatkan kepuasan kepada klien, dapat melakukan review pelanggan menggunakan software yang dibuat lebih awal. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat, mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dan dari segi materi relatif kecil. Kekurangan developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Tidak cocok dalam skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Perkiraan waktu, release, dan harga perangkat lunak selalu ditentukan. Contoh penyerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Menyerapkan teknologi informasi akan menjadi berarti dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Itu sistem yang menyederhanakan proses manual dan data sehingga mengurangi biaya. Pengembangan perangkat lunak harus diadakan berdasarkan pada kepuasan pelanggan dan diimplementasikan dengan cepat. Oleh karena itu, sistem tangkas adalah yang paling berguna untuk proyek karena kemajuannya akan terlihat di sistem desain aplikasi disetujui pemesanan kafe dengan GUI interaktif dan yang dipasang di setiap bagian meja pelanggan menggunakan pesanan prosesnya lebih cepat dan mudah. Metode Scrum. Metode Scrum digunakan pada perkembangan produk dengan memperhitungkan teknis proses ini dan kreativitas para pengembangnya. Scrum adalah kerangka kerja yang membuat pengembang produk tahu di bagaimana saja produknya bisa dikembangkan lagi hingga mencapai bentuk yang sempurna. Untuk itulah dalam metode Scrum, produk sebelumnya tetap akan menjadi contoh karena dikembangkan dari sana. Namun pada akhirnya metode Scrum bisa digunakan tidak hanya untuk produk teknologi, tapi juga di layanan jasa operasional perusahaan dan lain sebagainya. Kelebihan, keperluan berubah dengan cepat, tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang dan memperdayakan satu sama lain. Pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menyingkirkan waktu, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Kekurangan, stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek.
Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan dapat dalam kasus seperti ini. Biasanya tugas dapat tersebar dan di beberapa sprint. Jika anggota tim tidak memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Penerapan metode Scrum membutuhkan anggota tim yang mahal. Jika tidak, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Model Scrum. Penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Proses bisnis pada klinik AR Rohim pada bagian pendaftaran, pencatatan rekam medis pasien, penjualan obat, pembuatan laporan dan perhitungan biaya rawat, belum memaksimalkan aplikasi sistem yang ada. Hal ini membuat proses bisnis yang dilakukan oleh klinik kurang efektif, dan salah satu metode pengembangan sistem yang sering digunakan untuk mengembangkan sistem yaitu waterfall. Metode ini memiliki kekurangan karena tidak diperkenankan adanya perubahan pada siklus pengembangan, membutuhkan tim yang banyak dan waktu pengembangan yang cukup lama. Modul DevOps: plan, code, build, test, debug, release, operate, monitor. DevOps adalah perangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan development dan operasi operation. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan integratif antara pengembang, develop, dan operasi perangkat lunak operation. DevOps membutuhkan seperangkat alat untuk menunjukkan fungsi dari kombinasi dan integrasi. Dengan kata lain, DevOps adalah tim tunggal yang menangani pengembangan, pengujian, dan operasi di siklus produk total yang tidak pernah putus. DevOps juga dapat diartikan sebagai seperangkat praktis dan alat yang didasarkan pada perangkat lunak dan rekayasa sistem. Kelebihan: siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangan: penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, membutuhkan software engineering yang ahli, memerlukan kolaborasi yang kuat. Contoh penerapan model DevOps dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Masalah pada phase build, test, deployment terjadi pada siklus hidup pengembangan sistem dengan Agile Scrum, di mana memakan banyak waktu dan menyebabkan rilis tidak sesuai jadwal. DevOps diharapkan dapat memberi solusi masalah tersebut. Penelitian ini memberikan solusi otomatisasi build, test, dan deploy yang bagi mereka yang bekerja di lingkungan SDLC, Agile Scrum, khususnya proyek yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan kerangka kerja Laravel. Modul Extreme Programming. Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Dan dari sumber yang terpercaya, Extreme Programming adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP bukan hanya berfokus pada coding, tapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. XP mengambil pendekatan ekstrim dalam interactive development. Kelebihan: meningkatkan kepuasan kepada klien. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sistem paling menghargai antara developer. Kekurangan: cerita-cerita yang menunjukkan requirement dan dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bias, membuat kode yang detail di awal, prinsip simplicity, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Contoh penerapan model Extreme Programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penjualan pakaian di toko merupakan salah satu perdagangan yang sangat populer pada saat ini. Setiap hari selalu ada orang-orang yang berdatangan untuk membeli pakaian sesuai di keinginan mereka. Dengan mengikuti perkembangan tren pakaian yang begitu berkembang dengan cepat seperti yang terjadi di toko ST Jaya. Toko ST Jaya merupakan salah satu toko dari sekian banyak toko pakaian yang ada di pasar baru yang melakukan penjualan secara manual.